Ya, teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk updatean emiten teman-teman. Cuma mohon maaf apabila ada beberapa emiten yang belum dibahas ya teman-teman, apalagi yang baru masuk komentar. Apabila saya bisa mungkin saya upayakan untuk dibahas ya. Nanti kalau tidak bisa dibahas ya kita upayakan besok paginya atau enggak siang-siang deh teman-teman. Mohon maaf ya. Baik teman-teman, terima kasih kepada teman-teman yang suka memberikan super thanks ya. Mudah-mudahan dikalikan 30 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman. Dan bagi yang nyangkut mudah-mudahan cepat kejemput, yang baru masuk mudah-mudahan cepat cuan. Terus yang telah like, memberikan komentar, setelah nge-share video juga terima kasih ya. Tanpa teman-teman video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Yang telah memberikan subscribe juga terima kasih. Yang telah memberikan doa juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung ke emiten berikutnya. Ada Goto teman-teman ya. Si Goto ditanyain lagi. Nah, untuk Goto kita dari TA-nya dulu. Perhatikan untuk penurunannya ya. Yang kemarin kita gariskan di sini sudah terlewati. Nah, dia sudah meninggalkan lagi jejak teman-teman di 83 ya. Ini ada area jejak di 77 untuk penurunannya. Nah, kita kasih garis aja di sini teman-teman ya. Karena apa? Suatu saat dia akan ke sini lagi. Nah, kapan? Ya mudah-mudahan sih MA 10-nya ke atas dulu gitu teman-teman ya. Jangan sampai putar balik dulu soalnya pinginnya ke 88 pas teman-teman ya. Bawa 88 shadow doang teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Asing keluar lagi 59,79 miliar. Untuk asing kita periksa dulu. Nah, kemarin ada pembuangan ya. Sekarang BB sudah mulai masuk kembali. Walaupun di sini banyak yang keluar tapi BB cenderung masuk kembali. Itu pertanda baik juga, teman-teman ya. Dan turun 3 candle biasanya kalau emiten yang besar kadang-kadang suka bagus, teman-teman ya. Terus untuk domestik, BB tetap konsisten ngambil walaupun kemarin ada pembuangan. Kemarin kan kagak dibahas ya. Kita cek yang kemarin deh. Jadi saya pingin lihat juga yang kemarin teman-teman ya. Tanggal 21 dulu. BB tetap konsisten teman-teman ya, ngambil ya untuk lokalnya. BK kemarin ngambil ya, BB kan gak ngambil nih teman-teman ya. Ada pembuangan besar ya, sampai berapa ini? Sampai 125 miliar ya. CCBK masuk, ZP KZ YU keluar. Dan per hari ini tanggal 22-nya BB masuk ya, AK masuk, ZP YU BK keluar. Nah, inilah teman-teman ya. Bolak-balik tapi bagus teman-teman karena si bandar itu begitu teman-teman, tidak ada yang investasi kalau bandar mah ya. Kalau mau investasi seorang asing pasti masuk ke dalam profil teman-teman, nanti masuk ke dalam jajarannya biasa seperti itu ya. Kalau untuk istilahnya trading hariannya ya mereka cenderung seminggu ngambil, kadang-kadang 2 hari keluar gitu, 2 hari manggil, kadang-kadang besoknya keluar, kadang seperti itulah teman-teman. Mereka niat di bursa kita itu bukan untuk investasi tapi untuk jualan sama beli. Kalau mau jualan ya harus beli dulu gitu kan. Kemarin kan si BB tidak masuk, sekarang masuk lagi, artinya si BB cenderung nahan ya supaya tidak keluar terlalu jauh ya. Mudah-mudahan si BB bisa kuat sih nahan di antara MA 10-nya ya. Nah, seperti biasa seperti teman-teman ya, kalau si BK itu si BK nih. Kita cerita si BK dulu. Kemarin kan ngambil di sini teman-teman di atas ya. Di sini si BK nih. Tiba-tiba hari ini keluar kan? Keluar kan hari ini kan. Si BK masuk di sini di angka 21. Terus tanggal 22-nya dia keluar, padahal secara candle dia turun kan. Nah, itulah kehebatan dari seorang BK teman-teman. Perhatikan antara shadow-shadownya. Itulah yang dimanfaatkan sama si BK. Saya bilang si BK itu cerdas. Ngambil di harga bawah aja, terus jualan di harga bawah juga dia masih bisa cuan dan masih bisa keluar dengan sempurna gitu teman-teman si BK itu ya. Kenapa? Karena dia cerdas untuk mengambil harga di bawah, teman, harga di bawah dia ambil, baru dia bisa jualan di harga atas di sini teman-teman, di harga biasanya di harga shadownya. Nah, seperti itu teman, itulah kehebatan seorang BK teman. Makanya kalau BK yang masuk, wah BK mas, maka suka apa namanya BK, pasti jualan di bawah deh, suka gitu teman-teman ya. Kecuali kalau BK terus ngambil dia suka jualan di atas gitu kan.
Tapi sembari turunin, itu ciri khasnya BK teman-teman ya. Tapi dengan masuknya si BB Foreign dan si BB lokal, kecenderungan untuk liapnya masih positif teman-teman ya. Apalagi si BB sekarang mimpin 6,3 juta lot ya untuk hari ini aja. Kemungkinan dia bisa nahan lagi, mudah-mudahan duitnya masih banyak teman-teman si BB ya. Nanti mungkin si BB sudah di angka berapa baru dia akan jualan ya. Oke. Teman-teman, kita harus terus pantau kalau teman-teman punya goto satu emiten aja teman-teman. Nanti teman-teman perhatikan tuh ya. Keluar masuknya. Nanti si BB jualan harga berapa nih? Oh, harus gitu. Nanti teman udah tahu tuh masuk di harga berapa, nanti juga dikenal ke berapa gitu teman-teman. Nanti teman-teman akan memahami ya teman, ketika teman-teman sudah mulai memahami satu emiten aja teman-teman, emiten kuasain ya. Cenderung teman-teman akan cuan terus di situ ya. Oke. Untuk Gota seperti itu ya. Jadi walaupun ada pembuangan daripada bandar Foreign, tapi bandar si BB-nya masuk terus ya. Saya pikir sih kalau si BB masuk terus aman lah teman-teman. Kalau si BB sudah bongkaran baru nih kita, aduh si BB bongkaran siapa yang mau nerima itu? Yang saya pikirkan tuh siapa yang mau nerima nih kalau si BB bongkaran gitu kan. Tapi mudah-mudahan karena BB-nya BB lokal, kemungkinan dia diendepin lamanya bisa jadi teman-teman ya. Oke, kita lanjut si ISEA ya. Ini ISEA teman kita banyak yang nyangkut di sini ya. Nanti ini buat pembelajaran ke depannya teman-teman, buat pembelajaran ke depannya. Ada contoh apa ya, emiten apa yang kemarin dibahas ya, yang si UI-nya si XA juga kan. Saya ingat UI-nya soalnya bikin kesel ya. Kita tandain teman-teman kalau UI-nya si XA udah jangan pada beli dah. Walaupun dia naik biarin aja gitu kan. Udah kesel gitu kan, sebagai kita kesel saya juga teman-teman ya. Nah, untuk ISEA ini kita turun dulu ini. Nah, perhatikan teman-teman bandar lokal. Cus ya, naik ke atas kan. Nah, inilah ciri khas. Nah, kalau yang begini enak teman-teman, istilahnya mengartikannya beda dengan waktu kita ngebahas mapa gitu ya. Ini bandar Foreign ngambil cenderung turun kita cenderung turun ya. Tapi ketika naik beli juga gitu kan. Ini kapan jualannya gitu kan. Ternyata kalau di mapa itu kan mereka pingin nguasain sebuah emiten ya. Jadi dalam keadaan turun atau naik dia terus beli, sengaja ngumpulin barangnya biar yang beredar di masyarakat lebih sedikit lagi gitu kan. Jadi enak untuk ngerjainnya, mau ke atas mau ke bawah juga dengan leluasa dia bisa mengerjakan. Nah, kalau ini si Foreign liburan teman-teman ya, semenjak dia ngambil terus ngebuang ya, sangat dalam sekali, dan dia sekarang liburan. Artinya tidak mengambil apa-apa. Dan perhatikan teman-teman smart money sudah berkumpul dengan baik ya. Berapa bulan ya, dari bulan November, Desember, Januari. Mau akhir ini Januari tanggal berapa? 22 ya, tinggal beberapa hari lagi. Terus bagaimana? Perhatikan di angka 67. Saya pingin sendiri ini terserah gitu ya. Saya pinginnya itu ISEA ini kesini dulu teman-teman untuk menutup ini. Kenapa? Biar PR-nya terselesaikan. Dan itu kalau di ke atas akan lebih enak ya. Jadi kita tinggal ngejagain di atas aja. Kalau masih meninggalkan jejak seperti ini, suatu saat baru naik sedikit mau diturunin lagi, mau digituin teman-teman ya. Lebih baik kan tutup dulu kan. Lebih baik kita bersabar untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi ya. Kalau saya pikir teman-teman ya, ISEA ini pasti up teman-teman ya. Kenapa? Karena semenjak dia listing langsung diturunin ya. Nah, suatu emiten kalau yang baru listing diturunin itu masih milik bandar. Buktinya apa? Buktinya sekarang sudah ada pengambilan daripada bandar lokal terus. Ini yang nguasain bandar lokal. Ya, kita cek deh dari sini nih. 12 November. Lagi musim penghujan, teman-teman ya. Kakak terus akumulasi. Cuman kakak akumulasi sedikit, teman-teman nih. Walaupun 1,4 miliar, tapi ya barangnya masih sedikit. Beda dengan lokal. Lokal sekarang nguasainnya banyak gitu. Tapi kabar baiknya apa? Perhatikan teman-teman kita sudah pada keluar, terutama XL, PD, CC, XC ya, sedikit MG sudah pada keluar sekarang 13. Dari 300 baru keluar 36.000 ditambah 13.000, tidak ada sampai 100.000 teman-teman. Andaikan si XL sama si XC andaikan ya mereka jualan teman-teman, artinya ada yang cut loss, ada take profit, mungkin terserah mereka.
mungkin sudah kesal gitu kan, mungkin akan di up. Kenapa? Karena si XL sama si XC ataupun si CC sudah buangan besar, harus ada yang nampung ya. Dinampung itu biasanya dari pihak bandar gitu teman-teman ya, bandar sebuah emiten. Walaupun si UE-nya si XA, tapi yang sini yang nguasain adalah si kakak teman-teman. Kasih bilang si kakak itu ada si kakak yang istilahnya poren juga ada, seperti YP kakak itu ada poren, ada retail, ada bandar, ada scalper di situ teman-teman yang ngumpul di kakak itu. Maka saya pikir ini kalau si kakak sebagai bandarnya, dia kecenderungan berarti ngumpulin di barang di bawah teman-teman ya. Sama halnya seperti AG gitu. AG kalau ngumpulin benar-benar ke bawah atau diinjek, benar-benar diinjek teman-teman ya. Nah, ini saya pikir kalau si XL sama si XC bisa membuang sampai 150.000 lot aja teman-teman. Kemungkinan di up-nya ada. Apa penyebabnya? Berarti kan barang ditinggal setengah lagi, tinggal sedikit lagi. Mungkin si kakak bisa memperhitungkan, oh sekian lot akan dibuang, sekian lot juga akan disimpan sama mereka yang punya harga di bawah, mungkin seperti itu. Karena mereka tuh sudah punya data teman-teman ya. Oke, jadi ISIA ini teman-teman harus ekstra bersabar. Sabarnya harus dilebihkan nih daripada saham gocap. Karena kalau saham gocap kan udah nggak bisa kemana-mana tuh. Kalau ini kan teman-teman harus sabarnya apa, harus kuat nahan untuk cut loss. Kalau teman-teman ingin bertahan di pasar, karena penurunan juga sudah luar biasa, turun banget gitu kan untuk si ISIA ini. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi teman-teman, kabar baiknya kakak terus ngumpulin barang sampai sekarang sudah 192.000 lot, cuman masih kurang. Terus si XL sama si MG sama si XC, mungkin MG lokal juga, retail juga ya, sama si CC sama si PD ini sudah mulai keluar juga ya. Cuman masih sedikit keluarnya dibanding dengan dia punya barang. Nah, kita cek dari tanggal berapa kemarin? 9. Nah, kita deketin dulu deh. Nah, 9 bulan 8 ya. 9 bulan 8 tahun kemarin, 9 bulan 8. 9 bulan 8. Nah. Tuh kan. Sekarang sudah berkurang teman-teman ya. Sudah mulai 9 bulan 8. Ini tanggal 8. Tanggal 9. Nah ini. Nah. Sekarang sudah mulai berkurang teman-teman ya. Untuk domestiknya. Kita awalkan dulu deh. Nah, sudah mulai berkurang kan? Benar kan ini tanggal 9? Bukan di sini teman-teman. Sorry. Ini waktu penelitiannya mah. Sorry. Mana sih? Nah, ini nih datanya. Sampai udah ketutup begini ya. Saya bilang kok perasaan 8 Juli deh. Benar ke 8 Juli benar. Sorry. Aduh, saya udah bahagia aja itu. 8 Juli ya. Nah, 8 Juli nih, 8 Juli itu. Sekarang sudah berkurang banyak kan dari 300 kan? Ya kan? Sudah berkurang banyak kan? Masih kakak udah sampai 3,2 miliar, 336 sekarang itu ngumpulin barangnya. Berarti ini masih kurang, masih ada titik keseimbangan gitu kan. Jadi ini sudah mulai berkurang terus. Kemungkinan di up-nya nanti setelah dia berkurang aja teman-teman ya. Mungkin tinggal berapa, soalnya banyak yang pasti jangkut teman. Kenapa? Punya barang 297. Ini jumlah dananya 11 miliar. Beda dengan si kakak punya barang 300 cuma 3,2 miliar ya. Makanya saya bilang teman-teman, mereka itu harus punya strategi seperti ini. Punya barang banyak dengan duit sedikit. Kalau kita punya sedikit barang, duitnya banyak, artinya apa? Nyangkut artinya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jadi ini masih kita harus terus ekstra bersabar bagi yang memiliki ISIA ini ya. Kalau ISIA harus agak lebar, harus agak panjang. Karena ini salah satu saham penelitian saya gitu ya. Lanjut, SMIL ya. SMIL katanya gini ceritanya. CP ngapain katanya? Terus di pasar ngapain dia jual di harga bawah katanya, nego. Di nego juga katanya polen masuk gitu kan. Nah, ngapain katanya gitu ya. Oke, kita cek untuk hari ini ya, si CP nih. Nah, sudah keluar CP ini. CP katanya ngapain jualan di harga bawah. Ini CP masuk kemarin kali ya.
Coba tanggal 21. Oh betul. CP jualan. Nah, CP jualan di sini ya, tanggal 21-nya nih CP jualan sekarang masuk lagi kan. Kita gross kan. Nah, lihat CP teman-teman ya. Oke, dia jualan segini teman-teman, tapi perhatikan dia ngambil lagi. Artinya ada sedikit average gitu kan. Nah, mungkin di sinilah teman-teman average itu di arah sini. Average juga kan lumayan ke sekitar berapa persen tuh dari 1,9 miliar ya. Artinya apa? Artinya jual beli juga di sini teman-teman ya. Jual beli juga dia untuk bisa mempertahankan untuk average barangnya bisa jualan seharga segini. Ingat, saya bilang apa? Bandar punya pasti harga bawah. Ini mungkin sedikit daripada barang-barang yang punya harga sedikit di average sama dia, baru dia bisa jualan ya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan semil nih. Kalau dia punya harga di angka 104 teman-teman gitu ya. Kalau untuk average kan bisa teman-teman ya. Dia aja masih bisa untung di sini teman-teman, ya kan? Katanya di apa namanya? Di powernya juga ada katanya ya. Nah, di negonya juga ada katanya 1,8 ribu mah kecil teman-teman ya negonya. Kita satuin deh. Tanggal 22. Kita lihat untuk pasar negonya. Coba di sini deh pasar nego ya. Nah, si CP di 128 dia ngambil 2,8 juta lot, teman-teman. Ngambil dari siapa? Dari si AG. Ya. Si AG aja ngejual 10, ya. Jangan net, harus gross, teman-teman, biar enak. OD ngambil 10 miliar. OD ketemu OD ya. Wis, keren teman-teman, keren nih di pasar nego ya. Udah fix ini si CP teman-teman yang nguasain ya. Fix si CP sudah nguasain per hari ini di tanggal 1 Januari ya. Nah teman-teman, kalau sudah terjadi seperti ini udah fix, berarti ini ada bandarnya. Udah, kita harus santai aja. Di mana ada bandar, di situ pasti ada penurunan yang sangat dalam. Nanti juga akan di up sesuai dengan yang diinginkan dia ya, terutama di gap-gap lah, mereka itu kadang-kadang bisa menutup gap-gap itu ya. Tinggal satu kepastian lagi teman-teman untuk membuktikan bahwa si semia ini ada bandarnya. Apa? Dia sudah angkat tinggi ke harga berapa nih? 365. Hanya satu pembuktian, dia harus di-up lagi untuk sekali lagi minimal di bawahnya. Di angka 300 teman-teman ya. Kalau ke angka sini lebih baik lagi, ke atas juga lebih baik lagi. Biar pembuktian bahwa si semi ini ada bandarnya, benar-benar ada bandar. Karena cenderung bandar seperti itu teman. Jadi ngambil di bawah sebawah kemarin nih, ngambil di bawah sebawah-bawahnya sampai ke 102, di up setinggi-tinggi sampai 360, dilemparin sampai ke 109 sekarang. Nah, itu ciri khas bandar sudah pertama. Yang harus dibuktikan ada apa lagi? Dia harus mengambil barang sebawah-bawahnya terus dijual seharga setinggi-tingginya lagi dalam jangka waktu tertentu biasanya. Nah, fix itu ada bandarnya. Jadi teman-teman yang nyangkut di atas juga masih bisa kejemput kalau begitu ya. Oke, teman-teman ya. Ya untuk semil seperti itu teman-teman ya. Ini semil kan naik terus kan, tiba-tiba turun gitu drastis dah. Tapi sebagai catatan buat teman-teman ya yang punya semil, perhatikan walaupun si CP kan sudah ngambil ya 1,6 juta lot di harga di nego, pasar nego ya. Per hari ini juga ngambil dia 1,6 juta lot. Dia ngambil dari si AG 1 juta dan ngambil si sama si DU 5,35. Berarti kan 1, sekian lebih ini untuk 1, berapa nih? Nah 35 65an ya, 1,65. Jadi jumlahnya 1,6 ya. 1,5565 gitu ya. Kurang lebih segitulah teman-teman ya. Intinya si CP itu ngambil besar teman-teman ya, ngambil besar ya. Perhatikan sebenarnya si bandar Poren juga sudah ngambil teman-teman ya. Ini nego si Poren apa si lokal, yang suka nego mah lokal teman-teman ya.
kecuali di Goto. Di Goto Poren nego teman-teman, di pasar nego jualan. Nah, perhatikan untuk bandar lokal semenjak dia jualan, dia ngambil lagi dari tanggal berapa nih? Nah, dari tanggal sini nih. Lokal yang atas namanya, yang atas ini nih. Tanggal 11 Desember. Perhatikan ngambil lagi. Terus ngambil, ya. Ada pembuangan wajar, ada pembuangan wajar. Jadi dalam posisi dia turun ini diambil sama dia, ada pembuangan sedikit dan wajar, tapi pengambilan lebih besar daripada pengeluaran. Ya, ini untuk intinya untuk menahan supaya tidak kemana-mana teman-temannya, seperti ini itu ya. Dan dia bagus, perhatikan teman-teman. Saya pikir ini keren banget bandarnya. Dia tidak mau mengambil celah di sini 209 untuk kenaikan. Di sini ada nggak? Nah, di sini teman-teman kalau kita gedein ada nggak celah? Nah, terlihat jelas celah dikit kan. Berarti dia mau ke arah sini, teman-teman. Nah, ya. Sip ya 162. Malah dia tidak seperti yang menyembunyikan ya, tapi kalau digedein ketahuan ya. Udah, kalau di sini kan gak ketahuan, teman, perhatikan ya. Ya kan? Gak ketahuan kan? Nah, itulah ciri khas dari seorang. Jadi ini adalah area tersembunyi untuk kenaikan dia, teman-teman. Nah, di sini tidak ada, teman, di sini kepala kembar, cenderung dia ke bawahin. Jadi tunggu MA10, tunggu MA10. Baik teman-teman mau average ataupun mau beli, tunggu MA10 di bawah candle dan MA10-nya lagi menuju ke atas. Nah, itu catatan dari saya, teman-teman ya. Jadi walaupun ini turun, teman-teman, turunnya sampai berapa persen ya? Kemarin sempat saya bilang harus ada pantulan dikit ya. Nah, udah ada pantulan dikit kan di 45%, teng dikit ya. Lumayan lah teman-teman, ini mantul dikit ya. Nah, ini dia bisa menurunkan lagi, teman-teman ya. Maka batasin saya di 97, teman-teman, untuk si semen ini. Mudah-mudahan tidak jebol 97. Mudah-mudahan mereka itu tektokan di antara 97 sama di angka 118, tektokan aja. Mudah-mudahan seperti itu ya. Ataupun diturunin dikit-dikit tapi naikin dikit. Nanti pas MA10 di bawah kan teman-teman mungkin bisa average di situ ya. Karena si bandar CP juga ya, terutama di pasar nego dia sudah ngambil besar. Tidak mungkin mereka ngambil besar kalau tidak akan jualan. Itu teman-teman. Terus dia juga ngambil di pasar regulernya. Dari siapa? Dari teman-teman kita. Kalau digabung-gabungkan berarti si CP sudah banyak barangnya. Ya, tidak mungkin dia bisa jualan kalau tidak ada musuhnya. Makanya lagi nyari musuh, teman-teman dah. Smart money sudah tidak ada yang masuk lagi. Semenjak di sini tidak ada. Ini smart money sini keok, teman-teman. Ya, sini keok nih. Nah, tapi dia menangnya di sini nih. Jadi dia sempat ngambil di sini. Nah, jadi ngambil lagi di sini. Dia masih menang lah, teman-teman ya. Nah, bandar Poren bagaimana? 3 hari ini bandar Poren sudah mau ngambil lagi. Perhatikan bandar Poren. 2 hari ya. Satu ini dibuang. Kita lihat dari bandar di tanggal 20 Januari ya. 20 Januari. Kita lihat porennya siapa yang masuk. Nah, ada BK yang ngambil 1,3 miliar. Buat apa ya? Kalau tidak mau dijual. Si AG sudah berhasil ngejual berapa? 10, berapa? 10, berapa tadi teh? Teman-teman si dinego teh. 26. Si AG itu ngejual 10,9 miliar. Ini sisa barangnya boleh dijual di pasar reguler gitu kan. Di harga sekarang lagi kan 109 kan di harga sekarang, berarti dia ngejual di pasar negonya. Nah, itu pertanda baik, teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu. Nah, cuman masalahnya teman-teman kadang-kadang tidak sabar ya. Kalau sudah tahu padahal ini bandar Poren masuk, terus di nego ada transaksi besar, tapi teman-teman cenderung dibawa ke bawah, malahan aduh takut ke 50 gitu kan. Padahal mereka aja berani ngambil di harga 109 di harga sekarang ya, dengan jumlah besar. Ya, dengan jumlah besar mereka berani ngambil. Dan mereka juga kalau untung tidak gede-gede, teman-teman. Cuman jumlah lotnya yang dibesarin. Kalau kita jumlah lotnya kecil tapi untung bikin segede-gedenya gitu kan. Oke, teman-teman ya. Nanti kalau mau average, teman-teman kalau mau average-nya, saran saya lebih baik nanti teman-teman gunakanlah istilahnya peraturan teman-teman sendiri. Kalau teman-teman pengen pakai ukuran istilahnya ukuran persen, di berapa persen, teman-teman. Kalau pengen di
angka berapa gitu kan. Kalau teman-teman pengen pakai MA, gunakanlah ketika average itu turun 20% lebih ya. Nanti teman-teman perhatikan MA 10-nya. Jadi walaupun udah mulai bisa ngambil nih. Kenapa? Ini kan lagi mau sideways ke bawah. MA 10-nya lagi menuju ke bawah gitu kan. Bandar Poren sudah mulai masuk walaupun ada pembungaan sedikit. Bandar lokal juga ada. Terus di di pasar nego juga ada. Jadi kemungkinan di up-nya ada. Jadi teman-teman average nanti aja ketika mendekati MA 10 ini nih. Saat MA 10 sudah mulai dekat, sudah mulai menerobos candle dan dia masuk di bawahnya dan lagi menuju ke atas, mungkin itu bisa teman-teman manfaatkan untuk average atau untuk ngambil kembali. Target saya ke sini teman-teman ya. Ke angka 157 ada candle tersembunyi di sini kan, si kepala merah tapi tersembunyi. Oke, itu target terdekatnya dan ini target agak jauh dikit ya di sana sini. Di 225. Setelah itu di sini saya tidak melihat ada target kenaikan teman-teman. Hanya di sini aja. Jadi fix ini pinginnya saya ke sini gitu. Pingin saya ke sini. Dan catatan kan seperti itu teman-teman. Jadi bandar lokal masih ada di nego juga ada. Si bandar Poren juga masih ada di dalam, walaupun ngambil keluar Raja ngambil lagi kan. Artinya masih ada perhatian dari seorang bandar Poren. Oke, seperti itu ya. Lanjut ada DGIK. Kita lihat DGIK kegedeannya teman-teman ya. Nah, pas kali segini ya. DGIK pengambilan Poren sudah keren. Nah, Poren sudah keren ya. Dia ngambil dari tanggal 19 Desember. Ini belum diapa-apain sama saya teman-teman. Cuman yang saya yang saya bagus itu nih si di bandar domestik teman-teman, lihat ngambil keluar, udah kayak gergaji teman-teman. Ini nggak kreatif banget gitu si bandar itunya, si bandar si bandar lokalnya nggak kreatif ya. Kita cek nih siapa sih yang bikin nggak kreatif seperti ini nih, yang ngebuang 26 November, yang terdekat aja 26 November. Ini nggak kreatif amat nih. Tapi lucu ya. 26. Ingin kita cek aja teman-teman. ...26 November itu CP ya, yang keluar CP ya. 28-nya seperti main-main ya. 26, 28 ya. CP masuk. Jadi fix ini bandar lokalnya dikuasain sama si CP teman-teman. Nah sini udah capek nih si CP-nya, udah jualan aja dah. Nggak apa-apa teman-teman, kita harus punya hiburan teman-teman ya. Jangan sampai kita gara-gara trading udah merah, marah-marah gitu kan. Udah santai aja teman-teman. Kalau saham lagi di bawah, ingat akan ke atas ya. Dan ketika saham di atas, ingat dia akan ke bawah. Jadi teman-teman terus bersyukur dengan apa yang didapat ya. Oke, terakhir kita lihat untuk si domestiknya. Ternyata CP ngambil 26.000 lot ya. YJ, PC, EP, OK. Ini broker keren nih, tiga broker keren. Apalagi si YJ sama si CP. Fix ini walaupun di sini terlihat keluar ya. Ingat CP itu bukan hanya satu-satunya bandar teman-teman ya. Hanya salah satu aja, banyak penopangnya ya. Jadi per tanggal 22 si bandarnya itu si CP ini bandar lokalnya sudah ngambil, ditambah dengan Poren ngambil 19 Desember. Cek 19 Desember. Kita gantikan ke Poren. BQ 1,3. BQ saya kurang kurang memahami ya. Si BQ itu terus terang saya kalau si BQ saya kurang memahami. Kecuali kalau BQ ketemu sama si MG di lokal. Nah, baru saya memahami itu. Dia suka kerja sama. Cuma jarang-jarang ketemunya teman-teman. Biasanya BQ awal paling besar, nanti keduanya si MG. Atau enggak sebaliknya, MG di atas, BQ di bawah. Ya, kalau ini BQ sendiri ngambil 1,3 miliar. Terus bagaimana katanya ini?
Nanti teman-teman perhatikan MA10-nya seperti biasa MA10. MA10 kalau sudah mulai dia di bawah candle ya, baru dia teman-teman perhatikan MA10 menuju ke atas. Mungkin teman-teman di situ bisa langsung up ya, bisa langsung di up. Mungkin di situ dia akan menunjukkan ke atas. Target mana yang terdekat dulu, yang terlihat jelas di mana? Nih, target yang terlihat 84 itu target terjelasnya. Di sini saya tidak melihat teman-teman ya, saya tidak melihat ada tanda-tanda kenaikan di sini. Cenderung dia bagus ya. Hanya di sini aja ya, di 84. Jadi kemungkinan langsung ke 84 bisa-bisa. Mana buktinya? Nih, buktinya sudah mau mendekati 84. Ya, sudah mau mendekati 84. Oke, teman-teman. Jadi 84 ada target yang tidak muluk-muluk ya. Ke bawah apakah ada tanda-tanda penurunan ke bawah lagi? DGIK. Udah ngopi teman-teman. Nah, dia pernah di 50-kan. Dan ini fix punya bandar. Apa buktinya? Ketika dia di atas ke bawahin, di up, di ke bawahin lagi. Ya, diambil di sini di harga 50 ataupun di bawah sebelumnya, langsung di up lagi ke harga lebih tinggi lagi di 200 ya. Dilemparin lagi ke titik terendahnya. Sekarang sudah di titik terendahnya. Ingat, bila ada yang namanya dikuasain sama bandar, dia akan menginjak serendah-rendahnya. Bahkan di 50-kan aja dari tahun 2018 di up kembali tahun 2021. Butuh berapa tahun tuh? 4 ya, 4 tahun ya, 2020 ini. 2018, 19, 20, 21, 22. Nah, butuh 3 tahun teman-teman. Digocapkan butuh 3 tahun, bayangin aja. Baru setelah itu peng ke atas, dikembalikan lagi ke bawah. Jadi nanti teman-teman kalau yang punya emiten ini, apabila dia ke 50-kan harus bersabar. Kita akan lihat tanda-tanda di sini ya, tahun berapa ini? Tahun 2021 ya. Kita akan lihat lagi sini tahun 2021. Kita kembali ke masa lalu teman-teman ya. Mana belum kelihatan? Nah, sudah ketemu nih masa lalunya nih. Kita ke atasin dikit, kita gedein. Ini kan harganya di 73 kan. Nah, apalagi sekarang lagi turun. Ini harganya di sini ya. Kita cek satu-satu teman-teman, apakah ada tanda penurunan. Aman, di sini aman ya, pada ketutup. Nah, nanti kalau udah ada yang kelewatin kita hapus ya. 68 tanda-tanda penurunan. Ada gap di area 67. Ada lagi enggak? Nah, kita lihat di sininya aman terkendali. Nah, dia meninggalkan gap di area berapa ini? 55. Ini dem ke bawah. Nah, berarti ini teman-teman. Ini adalah area gap 57. 57 55 adalah area penurunannya. Di sini aman, teman-teman, di sini aman. Ya kalau sini silahkan, kalau mau 50 kan ya, kalau mau diangkat lagi ke silahkan. Tapi di sini adalah area wajib untuk dikunjungin. Jadi untuk DGIK hati-hati. Tapi dari panggilan dari pengambilan bandar Ploka dan Poren cenderung keren, teman-teman ya. Nah, itu ciri khas bandar, teman-teman. Jadi teman-teman sekarang mungkin memahami kenapa koin diakumulasi tapi malahan diturunin gitu kan. Karena mereka sekarang pengen memiliki barangnya di harga tinggi ataupun rendah, tidak peduli mereka punya duit ya, mereka bisa ngatur apapun yang terjadi ya, menjadikan si emiten itu adalah hak milik dia, nanti biar dia yang mengendalikan. Oke? Seperti itu untuk DGIK ya. SMKL. Wow, SMK begini teman-teman. Aduh.
Udah teman-teman, kali ini naikin, apakah besok akan naik? Cuma gitu aja dah kan. Saya bilang kan saya bukan dukun atau bandar ataupun cenayang teman-teman ya. Kita harus lihat posisi teman-teman. Fik ini ada bandarnya teman-teman. Diturunkan, dinaikkan, diturunkan, dinaikkan. Turunkan lagi, naikkan lagi. Nah, turunkan, naikkan lagi. Nah, udah sampai 268 aja. Nah, kita tandain dulu nih area penurunan dulu ya. Jadi teman-teman kalau mau penurunannya dulu nih ya. Yang terbawah dulu di sini nih. 1 di angka 154. Ya. Udah satuin aja situ. 158 ada penurunan. Ini semua penurunan semua nih. Di angka 164 ya. Di angka ini lagi 171. Itu ada penurunannya ya. Nah, terus bagaimana dengan bandarnya? Bandar lokal sudah keluar dengan baik dan normal. Jadi diapung ke atas, bandar foreign juga keluar dengan baik. Ngambil, kalau ke bawahin. Apakah besok akan naik? Saya bilang kan saya bukan cenayang, teman-teman. Nih, kalau besok akan naik, apakah XL XC mampu untuk memaaf harga? Kecuali kalau XL-nya XL scalper atau YP scalper gitu kan. Nih dia ngundang YP enggak? YP diundang teman-teman tuh. Ini undangan udah resmi teman-teman ya. Cuma dia keluar, udah keluar karena scalper. Ya, pada scalping semua. Walaupun di sini YP ada sisa yang lain gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Apakah ada tanda-tanda? Kita cek teman-teman di sini. Nah, ini udah ketemu kan? Udah ketemu, harganya sudah ketemu di sini. Kita cek apakah ada tanda-tanda kenaikannya. Soalnya ini si bandar apakah rela gitu nanti si bandar itu menyerahkan duitnya kepada retail gitu kan. Nanti kalau ketembus hapus aja ya. 1 di angka 2358. Di sini juga ada nih atas si kepala merah 298. Ini juga si kepala merah teman-teman. Di sini ada gap 1 nih. Oke. Itulah arah kenaikannya. Penurunan kita lihat. Penurunannya ini yang terbawah teman-teman ya. Di harga 152 ada harga terbawah ya. Jadi sip dah. Di situ ya berarti dia. Ini yang terbawah. Tahun ini yang dia ke bawah teman-teman. Perhatikan daripada bandar lokal dulu. Bandar lokal cenderung akumulasi. Artinya ini kenaikan ini adalah akumulasi daripada bandar lokal. Bandar lokal juga ngejual sedikit. Dan ini adalah penjual daripada bandar foreign. Kemarin bandar foreign ngambil untuk memaaf harga sedikit. Dan dilanjutkan sama bandar lokal, terus dijual, dimakan barang-barang daripada bandar foreign ya. Artinya ini si foreign nahan sebelah kanan, dimakan sama bandar lokal dan teman-temannya gitu kan. Terus bagaimana per hari ini ada tekanan dari bawah ke atas dan dia menaikkan tanda-tanda kenaikan. Artinya dorongan dari bawah, didorong ke bawah, dari bawah teman-teman ya. Artinya kesempatan di atasnya ada, kesempatan ke atasnya ada. Selagi MA10 tidak kejebol dan sekarang lagi memasuki MA di ke atasnya, walaupun ada pembuangan daripada bandar foreign, kalau bandar lokal pingin ke atas, sip bisa ke atas teman-teman ya. Foreign juga foreign yang namanya foreign itu si ZP jual 11,2 miliar per hari ini tanggal 22. Tetapi ada pengambilan daripada PD, TP, walaupun ini adalah bandar-bandar foreign KW ya, tapi PD yang suka saya bilang itu kan di dalamnya ada seorang bandar dan betul dia memiliki akun bandar KW ya, bandar foreign KW ya. BK juga sudah masuk. Nah, perhatikan teman-teman itu ya. Kita lihat di lokal. Lokal dimasuki sama si KI ya, sama teman-teman kita juga ada PD yang lokalnya keluar. PD foreign masuk, PD lokal keluar. Jadi kemungkinan di up-nya ada. Bisa ke angka 1.700 lagi dan target saya di angka 2030 40 lah ya. 2020 lah teman-teman untuk si MDK. Oke, teman-teman, walaupun ada pembuangan daripada bandar lokal foreign ya,
teman-teman, tapi bandar lokal cenderung mau meng-up. Andaikan dia turun, perhatikan ketika jeblos area sini teman-teman 1600, maka dia akan dijebloskan kembali ke angka 1400 dan mungkin mudah-mudahan di sini ditahannya ya, mudah-mudahan di sini ditahannya nih kalau terjadi penurunan yang signifikan. Tetapi apabila jeblos teman-teman area sini, kan ini ada juga si ekor hijau, ekor merah di sini ya. Jeblos ke sini teman-teman 1300 fix dia akan ke bawah teman-teman ya. Tapi ini MA sudah mulai ada cekungan teman-teman, mudah-mudahan sih ini sebagai cekungan baik ya, jangan sampai jadi cekungan yang melengkung ke bawah lagi gitu kan. Soalnya sih sudah bersinggungan antara MA10 sama MA20. Ini yang dinamakan golden cross itu seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan goldennya jadi golden ya teman-teman ya. Jangan mudah-mudahan sih ini bisa menutup minimal menutup gap ini dulu, yang biasa bisa ngapus dah teman-teman ya. Oke, untuk MDKA penguatan daripada bandar lokalnya bagus karena cenderung yang mengangkat itu bandar lokal. Adapun pembuangan hanya sedikit daripada bandar lokal, yang ngebuang banyak itu bandar foreign. Mudah-mudahan bandar foreign juga punya kesadaran sendiri untuk bisa apa harga lagi. Soalnya yang ambilnya cuma PD-nya PD KW ya. Andaikan CCKW ya CCPC foreign aja akan lebih keren lagi. Tapi si BK per hari ini masuk ya. Nih BK masuk ya. CC juga sudah masuk, teman dia tidak memimpin aja gitu teman-teman MDK. Hanya peramai suasana aja teman MDK ini. Oke, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan MA10. Jangan gini teman-teman, yang penting sebenarnya teman-teman begini. Kalau ada tanda-tanda kenaikan, oh berarti mau naik ke sini, ada penurunan, oh mau turun ke sini, teman-teman harus melakukan yang namanya strategi atau planning. Rencananya apa? Kalau ngambil di sini, kalau turun mau bagaimana? Itu turun berapa persen? Contohnya ini turun berapa persen nih ke sininya, ke area bawahnya 10%, 19%. Apakah teman-teman mau average atau teman-teman mau dibiarkan ya? Saya mau dibiarkan nunggu pantulannya aja, ya silahkan. Kesini ke 20% untuk penurunnya udah cukup gitu untuk diturunkan gitu kan. Karena sudah kenaikan sekitar 20% contohnya gitu, seperti itu. Ya. Yang penting ini MA10 tidak melengahoi ke bawah aja teman-teman, cenderung aman dan pingin ke atas ya. Oke, besok kita lihat ya apakah ini untuk PR masa depannya itu atau mau menebus dulu teman-teman. Saya pikir sih lebih baik jadi PR masa depan aja ya. Si MDK ini ya, MDK. Mas Bapak 10 tahun dong, jangan kecil-kecil, kita garis. Cukup untuk pantulan teman hari ini ya, cukup untuk pantulan ya. Udah harga murahnya, walaupun teman beli sekarang ya harga murah kok, tenang aja. Di bawah ke bawah lagi ya harga murah banget selama 10 tahun. Sekarang harga murah fix, ini harga murah. Mudah-mudahan titik awal tahun 2025 si MDKA ini bisa ke harga tertingginya. Minimal jangan ketinggi deh, ke sini aja nih, ke angka 3.300 juga udah bagus teman-teman ya. Harga ini harga wajarnya tidak ada, artinya penghasilannya negatif. Jadi ini terserah bandar lah. Jadi kalau diangkat sama dia sampai tinggi-tinggi, berarti hak prerogatif daripada bandar teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kalau berdasarkan harga PBB-nya 3.300 teman-teman ya. Untuk harga PBB nih, harga wajar PBB, tapi P rasio EPS-nya berarti ini negatif teman-teman, artinya secara penghasilan dia tidak ada penghasilan net income-nya ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu teman-teman ya, mungkin sini udah malam. Kita lanjut besok pagi aja ya. Ada JSPT, ada Maya, ada DOS, ada apa nih, JAR ya, GTSI, Indo, PTPS sama IDEA ya. Nanti mungkin kita bahas, dan ada mungkin nanti ditambahkan sama beberapa emiten yang baru berkomentar ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk malam ini. Sampai jumpa lagi di pagi hari. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan dan berkat doa teman-teman dikabulkan. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Terus saya berdoa teman-teman untuk diri teman-teman sendiri dan keluarga. Dan mudah-mudahan teman-teman juga terima kasih ya, bukan mudah-mudahan. Terima kasih teman-teman telah berdoakan saya. Jadi saya terus diberikan kesehatan. Kesehatan itu nomor 1 teman-teman ya. Banyak duit kalau bengek gimana teman-teman ya, tidak akan bisa ngapa-ngapain gitu kan, tidak akan bisa berpikir gitu kan. Makanya kesehatan itu walaupun gak punya duit tapi pinginnya punya duit ya. Sehat punya duit gitu kan. Kalau teman-teman banyak berdoa, banyak bersyukur, banyak duit, pasti ditambahkan teman-teman nikmatnya. Baik duitnya, baik nikmatnya, baik sehatnya pasti ditambahkan. Asal banyak-banyak bersyukur teman-teman ya. Nikmat
sedikit, kalau bersyukur itu luar biasa. Untung 1%, 2% di saham, 3%, 5%. Oh, udah nih, terima kasih atas rezeki hari ini. Karena kalau kita di saham pinginnya besar mulu gitu teman-teman, istilahnya teman-teman pasti merasa kecil. Tapi kalau teman-teman sudah modalnya besar, terus bersyukur dengan keuntungan 1 atau 2% aja, teman-teman bisa bayangin ya, 1 miliar dari 1%-nya berapa ya. Jadi teman-teman pinginnya 30%, tapi modal kita teman-teman kasih ya wajar lah gitu kan. Seorang manusia wajar pinginnya dikasih lebih. Cuma kalau teman-teman pandai bersyukur, nanti ketika ditambahkan rezeki yang besar, 1 miliar 3 tik 4 tik ambil, kan lumayan teman-teman ya, bukan 1.000 2.000 lagi gitu kan. Kalau kita modalnya kecil, pinginnya kan untungnya besar gitu. Padahal kalau dihitung-hitung, kalau modalnya digedein aja kan, dengan untung 1 atau 2% aja sudah luar biasa. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Pandai-pandai bersyukur ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Ciao.